lewat online. Jadi kita harus juga membaca tren yang ada di dunia. Jadi riset dunia itu selalu meriset tren ke depan itu apa. Tapi tren itu bukan sesuatu yang dibuat, tapi kayaknya udah kita semua manusia di dunia menyelesaikan masalah ini dan membersihkannya. Identity ini lebih secara mood juga kalau dilihat seperti ini lebih warm. Jadi dibuatlah sketsa ini. Kebetulan kita langsung ke balai kota untuk melihat ruangannya seperti apa. Dia ada 2 lantai, bekas ruang tidak terpakai, dan ruangnya oval. Nah, untuk mengakomodir ini adalah beliau bisa berinteraksi dengan banyak orang dari satu titik. Nah, ini sebetulnya kita kan menjaga jarak, berbicara dengan banyak orang dari satu titik, tapi dengan efisien, ya. Jadi dia mengontrol kota Bandung dari titik sini. Di depan itu ada sekian monitor buat beliau memeriksa segala. Dia sebagai komandernya di situ. Oke. Nah, ini kemarin nih, kanan atas paling ganteng, Mas Heru. Jadi itu saya tuh dari zamannya produk import lagi oke banget, saya udah berjuang untuk produk lokal, dan ternyata akhirnya sekarang lokal jadi tren. Oke. Nah, jadi saya rasa semua harus berprinsip terhadap produk lokal. Saya tidak anti produk import. Buat saya produk yang saya beli itu karena desain dan kualitasnya. Tapi saya berusaha membuat persentasi di setiap proyek, berapa persen lokalnya, berapa persen importnya. Ya, jadi teman-teman kalau bisa membawa. Dan satu lagi, mungkin storytelling yang diterima dunia sekarang adalah sesuatu yang sustain, yang eco, yang mencintai bumi. Mungkin nggak mudah, kita harus pelan-pelan, tapi itu akan menjadi desain yang masa depan. Saya tidak membawa konten iCat karena saya pikir ini mengenai desain. Nggak apa-apa. iCat sendiri adalah Indonesian Contemporary Art and Design. Sudah tahun ke-12. Jadi tahun ini sebetulnya tahun ke-13, cuma karena pandemi setahun kita off. Itu adalah bentuk bakti, bukan bakti lah. Saya mau-create foundation untuk mempromosikan, merisetkan dan melain-lainkan untuk desain dan seni di Indonesia. Jadi setiap tahunnya itu kita mengajak banyak sekali desainer, seniman, asosiasi, HDI juga termasuk yang selalu kita ajak bekerja sama untuk membuat suatu karya kebaruan. Jadi kalau ditanya masa kini, nah boleh mampir ke iCat tiap tahunnya karena itu desain yang belum dikeluarkan. Jadi itu desain terbaru setiap tahunnya. Jadi kita selalu membuat seperti tren tadi, cuma dengan teman-teman orang Indonesia. Jadi Astri Nesia ini selalu menjadi media partner dari dulu dan selalu mensupport kita. Jadi kita selalu menggandeng banyak pentahelix, media, industri, akademisi, kemudian juga asosiasi. Jadi semua kita gandeng. Keinginan saya adalah membuat Indonesia itu terdepan, karena kesel juga saya datang ke Milan, ke Paris, kemana, kenapa nggak orang lain kesini sih gitu loh. Sebetulnya cita-citanya itu. Jadi mudah-mudahan kalau kita makin gandeng tangan, makin kerjasama, biar orang lain yang antri ke sini melihat karya kita semua. Nah ini cikal bakalnya itu. Di setiap bulan apa? Bulan Oktober nanti datang ya, jangan lupa masih lama sih, ini baru selesai yang ini, cuman kita sudah mulai lagi karena melalui proses kurasi untuk pesertanya itu, jadi memang kita kurasi dari seluruh Indonesia. Tepuk tangan untuk Bu Diana. Mbak Denisa ada? Kemana di tangannya Lori Antar ini bagaimana sih? Saya tidak perlu menyebutkan biodatanya. 2 malam nggak selesai saya sebutkan. Selamat ulang tahun buat sahabat saya, buat Setia yang ke-20. Mikir apa negara itu pada saat itu ya, sampai bentuknya tuh sosok arsitek itu sangat jujur, latar belakangnya langsung ketahuan semua. Kalau arsiteknya galau ya bangunannya galau juga ya, kalau gubernurnya galau ya bangunannya juga galau, kalau presidennya galau ya arsitekturnya galau juga, jelas banget gitu. Sampai akhirnya berikutnya kita ke Himalaya, melihat Tibet. Nah, udah nih, kita ke Tibet, ternyata perjalanannya berat.
saya sampai tiap hari muntah kayak orang hamil ya, pusing kepalanya. Kalau kita dari zero level, toto nyampe ke ketinggian 4.000, mendaratnya juga 3.500. Dari Nepal naik terus naik mobil ke Tibet, akhirnya kepala kayak mau meledak gitu ya. Akhirnya tibalah di Lhasa, tempatnya Dalai Lama di Cina, itu pusat pemerintahannya Buddhis Tibet. Begitu pula kita bikin buku udah jadi, kalau buku nggak ada kata sambutan dari Dalai Lama kayaknya nggak lengkap ya. Akhirnya kita kirim teks, kita kirim cari alamat Dalai Lama, dapat dari kedutaan di Australia. Ya udah kita kirim ke situ. Nah sampai sebulan Dalai Lama menjawab. Kita kirim begini, kami orang Indonesia baru saja datang ke negeri Anda. Negeri Anda sungguh menginspirasi, tapi tidak banyak orang Indonesia yang mengenal negeri Anda. Negeri Anda kami kenal lebih seperti negeri dongeng atau legenda, dan kami ingin menuliskan negeri Anda dari kacamata orang Indonesia. Jawabannya Dalai Lama langsung menokok sekali, dan dia adalah seorang pemimpin spiritual, dia juga adalah seorang pemimpin politik, dan juga adalah seorang pemimpin budaya di situ. Jawabannya begini, walaupun dari dahulu tidak banyak orang Indonesia mengenal negeri kami, tapi dari dahulu sampai sekarang kami selalu mengenal Indonesia melalui guru besar kami, pendeta dari pendeta Buddha dari India bernama Atisa Dipangkara. Sebelum mendirikan negeri kami telah berguru selama 11 tahun pada seorang lama bernama Lama Serlimpa. Serlimpa adalah Swarna Dwipa. Swarna Dwipa di era itu bernama Dharma Kirti. Woi, saya malunya minta ampun, saya tidak kenal Dharma Kirti. Ya, kita orang Indonesia nggak kenal. Oleh karena itu Indonesia selalu menjadi bahan pelajaran yang sangat penting tentang asal usul agama Buddha di Tibet. Nah 2008 setelah merasa ditampar sama Dalai Lama, saya pikir oke, rupanya saya nggak mengenali negeri sendiri. Oke, saya akan keliling-keliling selama 2 tahun, keliling-keliling sampai akhirnya tahun berikutnya saya melakukan perjalanan, kita mencari desa yang hilang, namanya Wairbo. Orang nggak pernah ada, dan hanya sebuah foto di postcard. Di zaman itu internet tahun 2008 kita ketemu, dan kita harus berjalan setengah mati. Perjalanannya 8 jam naik mobil, kemudian 6 jam naik mobil, kemudian 8 jam jalan kaki. Nah di tahun 2008 itu kami disambut begitu ramah oleh masyarakat Wairbo. Dan ternyata kita adalah orang Indonesia pertama yang tiba di Wairbo. Nah, lucu kan? Wairbo gak ada sekian lama, kita orang Indonesia yang pertama. Ternyata yang lebih banyak ke sana orang asing. Ternyata kalau di list tamu kita orang Indonesia pertama. Boleh cek kalau ada ke Wairbo, minta buku tamunya, lihat di situ. Gak ada orang Indonesia. Kita adalah orang Indonesia pertama yang tiba di Wairbo. Orang bupati di sana aja nggak kenal, di mana itu Wairbo? Sangat terpelosok. Dan kemudian tahun 2009 dimulailah pembangunan satu rumah adat, dan itu bisa terjadi dan kami lihat sendiri dengan mata kepala, dan nyaris kita nggak percaya lihat hasilnya. Kami meminjamkan kamera ke kepala tukang, dan tiap bulan kami dapat foto-foto. Wah, ini yang nggak pernah dipelajari di perguruan tinggi. Nah ini seperti ini di Sumba ya. Ini di Sumba kami telah membangun sekitar 15 rumah adat. Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terinspirasi mengadop program rumah asuh, sekitar hampir 100 lebih rumah adat dibangun. Tapi kemudian kami lanjutkan dengan melestarikan tidak hanya rumah adat, tapi memberdayakan masyarakat, yaitu dengan membuat rumah tenun. Dan tenun ini selama ini dijualnya di pasar, lewat cara berpikir modern ini, jualnya di pasar, dilipet-lipet, harganya semua 1 jutaan, ya, lewat pengepul, udah, paling mahal juga 2 juta, karena daya beli masa seperti itu. Tapi begitu dibuat rumah tenun,
Itu donatur saya yang ke Sumba membangun satu rumah, ngumpulin dana, itu nggak bisa keluar dari pagi sampai malam. Dan akhirnya kita menyumbangkan uang 300 juta membuat satu rumah tenun. Dalam satu hari belanja terkumpul 390 juta. Ya. Dan akhirnya donatur lain, teman-teman kami, sepulangnya kami, mereka marah-marah, kenapa saya nggak diajak? Ya udah, penenunnya saya bawa, bikin 1 minggu di kantor kami, dan terkumpul 3,4 miliar dalam seminggu. Nah, oleh karena itu saya bikin jalur tenun Sumba. Saya mau branding itu jadi jalur wisata, dan kita kalau bisa di dunia ini ada 3 jalur. Kalau yang kita tahu kan jalur sutra tuh, Silk Road, itu jalur dagang. Terus kemudian ada jalur rempah. Gara-gara rempah kita dijajah. Nah, kita harus bisa lawan balik lewat jalur budaya. Kami akan membangun jalur tenun Sumba, nanti jalur tenun TT, branding jadi jalur budaya. Nge-branding itu mudah sekali, itu sekaligus merubah mindset. Dan ini membuat kain-kain Sumba naik 10 kali lipat. Ya, jadi kalau sekarang ini pemerintah membangun KSPN, kawasan strategis pariwisata nasional, udah 5 yang jadi, itu kebijaksanaan sangat tepat. Kenapa? Di era pandemi itu digas. Karena kita akan mendorong kita berlibur di negeri sendiri, dan orang Indonesia adalah pembelanja terbaik. Jadi itulah yang kami selalu juga lakukan. Kami juga membantu pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR, kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, semuanya dengan narasi Nusantara. Saya rasa itu ya Pak. Siap. Makasih. Ini boleh dibuka juga. Oke, tepuk tangan buat Mas Orianta.